Baik, kita mau belajar firman Tuhan. Saudara, kalau kita bicara dosa, pasti kita mikir soal perzinahan, membunuh, mencuri, dan sejenisnya, dengki, iri. Itu jelas dosa. Tapi kita sering lupa ada dua dosa lagi yang justru kita anggap itu sepele. Dan dua dosa ini banyak tidak disadari, tapi itu ada di hidup kita. Nah, ketika kita tidak berzina, ketika kita tidak mencuri, ketika kita tidak membunuh, tidak dengki dan sejenisnya, tapi ada dua ini. Bahkan setelah sekian tahun saya melayani Tuhan, saya makin diberi kesadaran oleh Roh Kudus bahwa ini berbahaya sekali. Justru karena kita tidak menganggap ini hal yang besar, kita anggapin hal kecil, justru kita sering jatuh di sini. Dosa itu ialah iri hati dan kemunafikan. Coba renungkan dulu. Sebagai hamba Tuhan kita bisa menghindari perzinahan oleh pertolongan Roh Kudus. Sebagai hamba Tuhan kita bisa menghindari untuk mencuri, jangan sampai itu, membunuh. Tapi saya ingin tanya kepada setiap kita secara jujur, seringkali kemunafikan dan iri hati ini, sering gak mereka masuk ke hidup kita? Lalu saya tanya ini hamba Tuhan, iya atau tidak? Dan ini berbahaya. Ternyata di antara semua dosa yang sering terjadi dalam hidup kita para pelayan Tuhan, justru iri hati dan munafik. Maaf kalau saya harus beritahu ini dulu, karena ini akan jadi penghalang buat panggilan Tuhan dalam hidup kita. Ketika ada 3 orang masih muda-muda, sama-sama berangkat dari kampung yang sama, kenal dari kecil, tiga-tiga masuk sekolah kitab yang sama, dididik dengan cara yang sama. Oh, saya percaya semua kita pasti punya kisah-kisah lucu, cerita-cerita yang serem, cerita yang gak enak waktu sekolah kitab. Betul atau tidak? Betul ya? Belum lagi waktu kita praktek di tempat-tempat praktek pelayanan kita. Nah, ketika waktu berjalan, 3 kita ini berbeda. Ya, dengarkan ini. Dari awal sama-sama, dari kecil sama-sama, masuk sekolah kitab sama-sama, keluar sekolah kitab sama-sama. Ya, semuanya barengan. Tapi berjalannya waktu, yang satu, wah, pelayanannya berkembang luar biasa. Yang kedua, lumayan. Yang ketiga, masuk berkata parah sekali. Ngerti maksud saya ini? Wajar atau tidak kalau timbul pertanyaan di hati yang kedua dan ketiga, apa bedanya kita dengan yang pertama? Ngerti maksud saya? Nah saudara, inilah hal-hal kecil yang iblis sering letakkan di perjalanan pelayanan kita sebagai kerikil-kerikil yang kita gak bisa hindari. Mau tidak mau sebagai pelayan Tuhan, kalau iri hati itu menguasai kita, kita kan mudah maju atau mundur? Ayo jawab, kita maju atau mundur? Pasti mundur. Karena dosa ini membuat kita tidak bisa berdoa dengan baik. Nah, kalau ini dibiarkan, maka akan timbul ketidaksukaan kepada saudara yang sama-sama berangkat itu. Betul ya? Nah, tidak ada hal yang lebih penting dalam hidup kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan selain daripada kehadiran Tuhan Yesus di hidup kita. Tidak ada yang lebih penting daripada itu. Kita boleh rajin doa puasa, kita boleh rajin doa pagi, kita boleh rajin doa malam, kita boleh rajin belajar Alkitab.
Apa artinya semua aktivitas pelayanan kita tanpa kehadiran Tuhan? Setuju saya ngomong ini? Nah, Tuhan Yesus mengajarkan kehadiran Tuhan itu hanya ditentukan oleh satu sikap kita. Saya ulangi, kehadiran Tuhan hanya ditentukan oleh satu sikap hidup kita, yaitu berdamai dengan semua orang. Tanpa kita berdamai dengan semua orang, jangan lagi Tuhan hadir. Melihat Tuhan saja tidak bisa. Ayo kita buka Ibrani 12 ayat 14. Nah, dari sini kita belajar ternyata hal-hal vital, hal-hal yang sangat-sangat penting untuk menjalankan panggilan Tuhan dalam hidup kita itu dihancurkan iblis. Sebab itu tertulis dengan jelas di Alkitab. Dan ini berbahaya sekali. Nah, kita lihat yuk Ibrani 12 ayat 14. Udah, ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Berusahalah hidup damai dengan berapa orang? Semua orang. Nah, stop. Nah, ada terjemahan yang tidak tepat di situ. Dan kejarlah kekudusan. Nah, karena ada terjemahan kekudusan, seringkali kita tidak nyambung soal perdamaian. Betul, hidup tidak berdamai itu tidak kudus. Betul tidak? Karena begini kata Tuhan Yesus, kita diampuni oleh Bapa di surga kalau kita mengampuni saudara kita. Nah, kalau kita tidak mengampuni, berarti Bapa kita tidak mengampuni. Nah, apa status kita kalau disebut tidak diampuni oleh Bapa di surga? Statusnya orang berdosa. Kalau orang berdosa ya tidak kudus. Tapi supaya lebih mudah, saya ganti kata ini. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah perdamaian. Sebab tanpa berdamai dengan semua orang, lanjutkan, maka tidak seorang pun bisa melihat Tuhan. Saudara, ini hal yang luar biasa. Apa yang terjadi buat hidup kita sebagai rekan sekerja Kristus, sebagai pelayan Tuhan, kalau kita nggak bisa melihat Tuhan? Jadi apa panggilan kita? Berarti kalau kita ngelihat Tuhan aja nggak bisa, ketemu bisa tidak? Ayo jawab dong. Ketemu bisa tidak? Tidak. Lalu ngapain kita sibuk-sibuk melayani kalau Tuhan kita nggak bisa kita jumpai dalam hidup? Maka dari situ lahirlah kemunafikan dalam pelayanan. Pura-pura hebat di mimbar. Ada yang berasal dari daerah Sorowako, Pendolo, Palopo. 3 minggu lalu saya dari sana. Saya dari Sorowako, dari Palopo, dari Wawondula, dari satu kampung naik ke atas. Apa? Ada dari sana nggak? Dari nggak ada, itu daerah Sulawesi Tengah sana. Itu kami naik mobil dari Makassar 20 jam baru nyampe. Kami berangkat Kamis malam jam 10, kami tiba setengah 7 hari Jumat malam, jam 7 langsung KKR. Sabtu seharian 4 sesi, semuanya dari GBD. Dan itu pertama kali saya ke kampung-kampung ini. Nah, begini kata Tuhan. Kalau saudara setuju, katakan ya. Kalau tidak, katakan tidak. Boleh nggak saya sebut mimbar itu panggung sandiwara? Boleh tidak? Boleh. Karena kita tidak bisa menilai seorang hamba Tuhan waktu dia di mimbar. Setuju nggak saya ngomong? Seorang hamba Tuhan itu dinilai dalam hidup sehari-hari. Satu kali saya punya anak rohani, dia di Kediri, ya, Jawa Timur. Ada orang Kediri di sini? Ya, kalau orang Kediri tahu, ya, orang Kediri. Oke. Nah, pasti tahu Pak ya, gereja Kulon Kali istilahnya. Nah, dia ini kerja di kasir salah satu supermarket. Hari Senin dia lagi kerja kasir. Dia lagi melayani, ada 3 orang yang antri, ya.
satu orang ibu-ibu sedang dilayani, rupanya ada masalah dengan scannernya sehingga nggak masuk datanya ini. Nah yang kedua seorang lagi nunggu. Baru yang ketiga, ternyata di Bapak Pendeta yang minggu kemarin khotbah di gereja dia. Nah dia ingat betul khotbah Bapak Pendeta tentang sabar hari Minggu. Ternyata hari Senin Pak Pendeta mau ke kota lain, rupanya dia cari sesuatu di satu supermarket. Nah Pak Pendeta kan nggak tahu kalau kasir ini yang ikut ibadah kemarin pagi. Ternyata Pak Pendeta ini marah-marah. Kalau saya jadi bos, saya pecat pegawai kamu gitu. Masa melayani pembeli aja nggak bisa? Makin grogi nih karya kasir ini. Karena dia sudah 2 kali panggil supervisor, ini kenapa nggak bisa di scan? Akhirnya setelah 3 kali baru datang. Lolos, masih ngomel-ngomel. Nah yang kedua dilayani selesai banget. Begitu Bapak Pendeta taruh barang-barang belanjaannya, si kasir bilang, sama siang Pak Pendeta, saya kemarin ikut khotbah Bapak tentang sabar. Ayo, kira-kira kalau kita jadi pendeta itu kok saya tinggal saya lari. Lo ngerti tidak? Ini kisah nyata. Ini kisah nyata. Ternyata yang khotbah tentang sabar tidak sabar. Maka itu jangan kita merasa hebat waktu kita di mimbar. Amin. Hebatlah dalam hidup saya. Kebiasaan saya. Kalau saya diundang pelayanan, istri saya tidak ikut atau anak-anak saya tidak ikut, jadi saya sendiri. Seperti hari ini sendiri. Maka panitia undang saya tanya, saya nginep di rumah jemaat atau di hotel? Kalau di rumah jemaat, buat saya oke. Tapi kalau di hotel, saya akan bilang kepada panitia, kamarnya untuk berapa orang? Oh, untuk 3 orang. Baik. Kalau begitu carikan 2 anak muda dari gereja untuk menemani saya tidur. Nah itu buat panitia rasa aneh. Loh, Bapak nggak kenal. Nah itu prinsip saya. Saya sangat ingin dikenal, bukan waktu saya melayani. Saya ingin dikenal oleh jemaat, oleh banyak orang waktu saya hidup sehari-hari. Karena kemunafikan dan iri hati ini dosa yang paling berbahaya buat kita. Karena untuk yang lain kita bisa menghindar. Betul ya? Nah saya lanjutkan. Maka itu kita tidak bisa menilai hidup seorang hamba Tuhan atau melayani. Tahun 78 saya ikut pelajaran Alkitab. Saya tidak tahu ada yang pernah kenal, ada yang pernah tahu atau pernah dengar di Surabaya. Sampai hari ini hamba Tuhan masih hidup, dia sudah senior. Pendeta Dr. Yusuf BS, pernah dengar nama itu? Yang pernah nulis Tulang Elisa. Nah tahun 78 setiap Rabu jam 4 sore Pendeta Yusuf selalu mengumpulkan hamba-hamba Tuhan, apalagi masih muda-muda seperti saya waktu itu tahun 78. Nah salah satu pelajaran yang saya tidak pernah lupa yang Pak Yusuf sampaikan adalah seorang hamba Tuhan pengkhotbah gembala itu bisa dikenal lewat 2 orang. 1 anak-anaknya, 2 pembantunya. Luar biasa. Pokoknya kalau ada anak hamba Tuhan tidak mau dengar khotbah papanya sendiri, berarti ada 2 alasan. 1, anak hamba Tuhan sudah hafal khotbah papanya. Oh nanti pakai ayat ini, yang betul kesaksian ini, terus pakai apa itu ilustrasi ini, lalu ada guyonan ini. Hafal, maaf. Yang kedua, anak hamba Tuhan tidak mau dengar khotbah papanya sendiri, sebab apa yang dikhotbahkan dan dilakukan di rumah itu beda. Saya simpan itu sampai hari ini. Kenapa saya kalau khotbah saya ngerekam? Ya, dulu karena istri saya, anak-anak saya tidak selalu ikut, dan mereka ingin dengar saya ngajar apa. Akhirnya sekarang sudah teknologi maju, rekaman ini artinya saya rekam, ya audio, sudah ada videonya, itu masuk ke sosial media. Jadi kalau saudara ingin dengar
pengajaran-pengajaran yang Tuhan berikan kepada saya bisa cari di YouTube, bisa di Deezer, di Spotify, di iTunes, semua. Ya, itu ada. Cari Daniel Alexander Papua, maka saudara ketemu khotbah-khotbah saya. Ada ribuan. Akhirnya saya belajar untuk menjaga hidup ini bukan hanya waktu khotbah. Setuju saya ngomong ini sekarang? Sehari-hari kita bagaimana? Nah, saya lanjutkan. Karena kehadiran Tuhan dalam hidup kita, baik pribadi, keluarga maupun pelayanan, itu mutlak. Betul ya? Mutlak. Tidak ada yang bisa menggantikan kehadiran Tuhan untuk seluruh hidup dan pelayanan kita. Katakan amin. Tidak ada. Hanya kehadiran. Tapi kehadirannya ditentukan oleh apa tadi? Hubungan kita dengan orang lain. Maka itu iblis sering rusak, mengacau, merusak hubungan sesama kita, khususnya dengan iri hati. Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Kalau ada kata berusahalah, itu berarti tergantung kita atau tergantung Tuhan. Berusahalah, tergantung kita atau tergantung Tuhan? Kita. Maka itu kita nggak bisa berdoa gini, Tuhan tolong saya supaya saya bisa berdamai mengampuni saudaraku itu. Nggak bisa. Untuk berdamai dengan semua orang tidak tergantung Tuhan. Kita bagaimana? Luar biasa. Mungkin ada di antara kita berkata begini, ini kita belajar hal kecil-kecil. Bro, atau Pak, saya tuh nggak benci loh, cuma malas ketemu. Sama. Ayo, betul atau tidak? Saya nggak benci, cuma malas ketemu. Ayo jawab, sama atau tidak? Nah, bodoh aja. Maka itu ayo jujur sambil kita mendengar kebenaran ini dengan rendah hati, mari masing-masing kita minta Roh Kudus mengingatkan. Kira-kira aku masih punya koleksi musuh atau tidak? Koleksi kok musuh? Ada nggak orang punya koleksi musuh? Ada. Contohnya begini, jangan tersinggung. Mengapa firman Tuhan kita sering lupa? Coba tanya jemaat lah. Saudara, dua minggu lalu saudara dengar khotbah apa? Jawabannya apa kira-kira jemaat? Apa ya? Ya apa ya? Terus tanya temannya, mau terus garuk-garuk begitu. Tapi saya ngomong pakai firman juga. Tapi mengapa firman mama mantu lebih gampang dihafal? Oh enggak, main pura-pura. Betul? Mengapa firman mama mertua lebih gampang dihafal? Karena firman mama mertua kita renungkan sepanjang hari. Seperti perintah di kitab Yosua 1. Perkatakanlah kitab Taurat siang dan malam dan renungkanlah. Maka itu firman tetangga, firman mama mertua lebih nyantol daripada firman Tuhan. Karena firman mereka kita renungkan, firman Tuhan kita abaikan. Apalagi kalau mama mertua sudah mati 20 tahun yang lalu. Masih ingat kata-katanya. Saudara, itu fakta dalam hidup kita. Karena kita tidak merenungkan. Maka itu ayo kita jujur. Jangan ada seorang pun kita yang menyebut diri hamba Tuhan. Kita punya koleksi musuh. Jangan. Juga jangan berkata, masa cuma satu gak boleh? Ayo jawabannya apa? Boleh atau tidak? Bukan, jawabannya terserah saudara. Masalahnya walaupun cuma satu koleksi musuh, satu orang ini yang saya gak suka, cukup merusak kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Sebab firman itu berkata, berusaha hidup damai dengan berapa orang? Semua orang.
Berarti kalau orang lahat sudah kita habisin semua, terus kita pindah ke Pergumuli atau kemana, tetap kita nggak bisa ngalami kehadiran Tuhan dalam hidup. Maka itu jangan biarkan iri hati dan kemunafikan ada di hidup kita. 4 Injil jelas menyatakan Tuhan Yesus lebih mudah bergaul dengan orang berdosa daripada dengan orang munafik. Jawab iya atau tidak? Dengan orang-orang berdosa berkali-kali Tuhan kita makan, duduk bersama mereka. Tapi dengan orang munafik, kalau saudara baca Matius 23, itu saya nggak percaya kalau itu Tuhan Yesus yang ngomong. Sebab setiap ayat ada kata celaka, celaka. Masa Tuhan yang penuh kasih kejam sekali kata-katanya. Kenapa dia marah seperti itu? Celakalah kamu. Hanya kepada orang munafik dia nggak suka. Saudara, ayo kita jujur dalam hidup. Kemunafikan itu merusak semua urapan dan panggilan Tuhan dalam hidup kita. Kok bisa? Karena satu, munafik itu berarti orang itu sedang membohongi Tuhan dan menipu Tuhan. Betul atau tidak? Orang munafik itu sedang menipu Tuhan dan membohongi Tuhan. Jawab ya atau tidak? Nah, itu yang membuat Tuhan marah. Aku yang maha tahu, kamu bohongin, kamu tipu. Itu sebabnya rekan-rekan hamba Tuhan, mari kita jaga diri kita. Kalau ya katakan ya, kalau tidak katakan tidak. Lebih daripada itu berasal dari si jahat. Dan ini kemunafikan. Tuhan gak suka kita pura-pura baik di depan orang, tapi di belakang kita nusuk. Tuhan gak suka sama sekali. Makin hari Roh Kudus bahasa makin belajar ini. Tolong bagikan kebenaran ini kepada semua teman-teman, khususnya jemaat juga. Ya. Ternyata satu-satunya hal, bukan 2, bukan 3, satu-satunya hal yang membuat anak-anak tidak respek kepada ayah ibunya, bukan karena ayahnya kurang maco, kurang kejam, kurang galak. Tidak. Dalam pengalaman saya selama ini, saya bertemu dengan ribuan keluarga. Saya praktekkan waktu saya masih kecil, waktu ayah saya masih hidup. Saya ditinggal ayah waktu saya umur 9 tahun. Dia meninggal waktu dia umur 31 tahun. Kami 4 bersaudara. Tapi masih ingat. Nah, belajar begini. Ternyata satu-satunya hal yang membuat anak-anak tidak respek kepada bapak mama, kalau perkataan dan kelakuan kita di rumah dan di luar rumah beda, anak-anak tidak suka kepada kita. Saya kaget waktu melihat fakta ini. Jadi anak-anak tidak respek kepada kita bukan karena mereka kurang ajar, tidak. Periksa diri kita. Contoh, kalau di rumah rajin bertengkar suami istri ini, rajin kok bertengkar, ada toh? Ada, oke. Tapi tiap kali keluar rumah, mau ke pesta, mau ke gereja, mau ada acara-acara resmi, begitu keluar rumah langsung sok mesra gandengan 2 orang ini. Anak-anak marah. Mereka gak suka akan kemunafikan kita. Coba saya minta jujur, waktu kita masih kecil, ada nggak orang tua kita berlaku seperti itu yang kita tidak suka? Kira-kira betul atau salah apa yang saya temukan ini? Itu dia. Akhirnya, maaf, saya menemukan mengapa ada anak-anak hamba Tuhan hidupnya kacau. Ternyata ini penyebabnya. Apanya tidak melakukan yang dikatakan. Maka anak-anak hamba Tuhan marah.
Dan akhirnya anak-anak itu menyalahkan Tuhan juga. Oh begitu Tuhan yang disembah oleh Bapa. Mari kita belajar. 2 Tawarin 17. 2 Tawarin 17. Seorang raja namanya Yosafat. Saya percaya kita sering khotbah 2 Tawarin 20 bukan? Bagaimana Yosafat hebat. Tapi tidak akan ada pasal 20 tanpa ada peristiwa pasal 17. Ada, coba baca mulai ayat 1 sampai 4. 2 Tawarin 17 ayat 1 sampai 4. Udah, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Ulang, serentak. 1, 2, 3. Maka sebagai pemimpin Israel yang memperkuat dirinya dengan mengatakan semua kota yang menunggu dirinya dan pasukan-pasukan bergabungan dengan serta kota-kota yang disebut perkasa. Nah, luar biasa. Yosafat hebat meneruskan kerajaan ayahnya yaitu Raja Asa. Ayat 2. Sudah 2 atau belum tadi? Oh 3. Sekarang ayat 3 ya. Coba ayat 3. 1, 2, 3. Nah stop dulu. Gembala-gembala, hamba-hamba Tuhan, keluarga-keluarga, sampaikan firman ini kepada semua anggota keluarga, kepada jemaat. Tidak ada warisan yang jauh lebih hebat selain Tuhan menyertai anak-anak kita. Serius. Terbukti di dunia ini orang tua kaya, anak-anaknya baik, tapi mantu-mantu belum tentu. Setuju saya ngomong ini sudah? Ketika anak-anak tahu orang tuanya punya warisan yang hebat, harta benda, tanah semuanya, mantu-mantu kita yang belum tentu. Ingat kisah Timotius. Mengapa Timotius menjadi hamba Tuhan termuda dalam gereja perjanjian baru? Ingat 2 Timotius 1:5. Aku melihat iman yang hidup dalam diri nenekmu dan dalam diri ibu, dan iman itu aku lihat dalam dirimu sekarang. Ingat ya ayat ini. Nah maka itu papa mama, berbahagialah kita kalau kita bisa mewariskan iman dan takut akan Tuhan pada anak-anak kita. Itu kekayaan yang luar biasa, lebih daripada tanah, harta benda. Ini hebat. Nah Yosafat hebat karena Tuhan menyertai. Daud jadi hebat, masih ingat Tuhan menyertai. Yusuf luar biasa, selalu ada firman Tuhan menyertai. Betul tidak? Nah, mengapa Yosafat bisa disertai Tuhan? Lihat kalimat berikut. Baca lagi ayat 3. 1, 2, 3. Dan nah, stop. Karena ini rahasianya. Mengapa Tuhan menyertai Yosafat? Karena lanjut. Ia hidup menurut. Nah, stop dulu. Karena ia hidup mengikuti jejak leluhurnya. Sejak Daud. Ayo kita mikir. Saya sampai sekarang belum tahu. Kalau ada rekan-rekan hamba Tuhan yang tahu, beritahukan saya. Saya itu belum sempat ngitung. Dari Daud ke Yosafat, ini berapa banyak generasi? Berapa banyak tahun? Panjang bukan? Dari Daud ke Yosafat panjang tidak? Karena ada Salomo, ada Rehabiam, semuanya. Dan ini yang luar biasa. Yosafat tidak pernah ketemu Daud, betul tidak? Tapi mengapa firman ini menulis? Mengapa Tuhan menyertai Yosafat? Karena ia mengikuti jejak leluhurnya. Mulai dari Daud dia ikuti. Berarti papanya, opanya terus sering cerita nggak tentang Daud kepada anak cucunya? Coba jawab. Sering. Maka itu saudara-saudara sebagai hamba-hamba Tuhan,
Jangan pernah berhenti cerita kepada anak kita bagaimana Tuhan menyertai kita merintis pelayanan, supaya mereka ingat terus sampai suatu hari waktu kita dipanggil Tuhan, kebenaran itu ada di mereka. Nanti mereka akan sampaikan ke cucu-cucu kita. Kalau anak kita meninggal, mereka akan dengar dari cicitnya dan terus begitu. Ini kesaksian luar biasa. Mengapa Tuhan menyertai Yosafat? Karena ia mengikuti jejak yang dari Daud leluhurnya. Ayo kita jujur pada diri sendiri. Kira-kira warisan apa yang akan diteladani oleh anak-anak cucu kita setelah ini? Ini pertanyaan penting. Kita tidak boleh sibuk hanya ngurus jemaat. Wah, gerejaku bertambah besar. Maaf, perhatikan keluarga kita. Jejak apa yang anak cucu kita akan ikuti dari kita? Belum ada buku zaman itu, betul? Dari mana Yosafat bisa tahu tentang Daud, tentang Salomo dan semuanya? Terus kalimat berikut, dan tidak mencari apa? Ayat 3, Baal-Baal. Kalau zaman sekarang tidak mencari pornografi, narkoba. Sama, Baal itu dewa, idola yang disembah orang pada zaman itu. Proses narkoba, pornografi, dan sejenis. Ayat 4, tapi mengikuti siapa? Itu penting. 1, 2, 3. Melainkan, nah stop dulu. Melainkan mencari Tuhan yang disembah papanya. Wow, ini luar biasa. Saya beri ilustrasi fakta yang sering terjadi di Indonesia. Maaf, ada keluarga kaya tiba-tiba punya masalah. Anak-anak tahu, papa mamaku punya masalah. Anak-anak juga takut, panik, karena mereka lihat papa mamanya gelisah. Tiba-tiba ada orang datang, karena orang kaya, terus papanya keluarkan uang. Nggak tahu berapa banyak, dan dibawa pergi oleh orang itu. 3 hari kemudian, papa berkata, puji Tuhan, masalah kita selesai. Maka anak orang kaya ini sampai dia mati akan belajar. Oh, untuk menyelesaikan masalah harus pakai uang. Boleh nggak saya pakai ilustrasi? Karena Tuhan papanya adalah uang. Kedua, satu keluarga punya masalah, panik, anak-anak juga takut. Tiba-tiba papa telepon seorang ngomong aja, datang seorang pejabat, entah dia jenderal, entah dia apa, pokoknya pejabat. Anak-anak melihat si orang tua ini cerita macam-macam, kasar-kasar. Berapa hari kemudian masalah itu selesai. Apa yang dipelajari oleh anak ini? Siapa Tuhan papanya? Pejabat. Berapa kali waktu kita masih kecil kita pernah dengar, mungkin orang tua kita dulu, maaf saya berkata, atau tetangga kita, atau famili kita, saudara kita begini. Ada orang datang, ada orang telepon, papa ada tidak? Papa jawab, bilang tidak ada. Pernah dengar gak cerita-cerita seperti ini? Nah, berarti Tuhan papanya adalah kebohongan. Yosafat tidak mengikuti Tuhan-Tuhan lain, Baal-Baal lain, tapi Tuhan disembah oleh papanya. Maka hasilnya luar biasa. Pasal 20 Kitab 2 Tawarik, ini hasilnya. Siapa Tuhan kita? Ya jelas, kalau kita hamba Tuhan, anak kita tahu ya Tuhan Yesus, tapi belum tentu ketika kita dalam masalah. Pasal 20, baca ayat 1, ayat 2. Ayo 1, 2, 3. Ya. Jadi 3 pasukan menyerang Yosafat mendadak. Ayat 2. Datang orang tiba-tiba diserang oleh musuh.
Yosafat tidak punya persiapan. Berita dia sesat Tamar itu tinggal selangkah sudah sampai ke Yerusalem. Tapi lihat ayat 3. Kalimat pertama apa ayat 3? Yosafat menjadi stop dulu. Wajar gak dia takut? Wajar, dia manusia. Ibu bapak saudara-saudara, ini yang luar biasa. Masalah boleh datang di hidup kita, betul? Apakah orang rajin berdoa gak punya masalah? Nah, jawab, apakah orang rajin berdoa gak punya masalah? Punya. Orang rajin melayani gak punya masalah? Punya. Nah, apapun masalah dalam hidup kita, silakan datang. Yang menentukan adalah reaksi kita menghadapi masalah itu. Betul tidak? Berapa kali kita sering mendengar, sebetulnya masalahnya sepele, masalahnya kecil, tapi karena panik, jadi apa itu? Ayo, jadi apa itu? Nanti kamu ke belakang dulu. Ayo, kalau perkaranya kecil, terus kita jadi panik, jadinya apa? Besar, jadi kacau. Nah, reaksi kita yang untuk menghadapi masalah itu yang menentukan kita ini bagaimana. Saudara, ajari jemaat untuk belajar firman. Ketika Yosafat takut, ini yang luar biasa. Apa reaksinya? Berkeputusan mencari Tuhan. Kenapa dia berkeputusan mencari Tuhan? Belajar dari papanya. Lunya atau tidak? Waktu dia masih kecil, Raja Asa sering dapat musuh. Nah, apa yang dilakukan Raja Asa diikuti oleh anaknya. Hebat gak kalau begitu? Ini luar biasa. Maka itu ibu bapak saudara para hamba Tuhan, pelayan Tuhan, masalah boleh datang, tapi reaksi kita terhadap masalah itu bagaimana? Secara logika, sebagai seorang kepala negara diserang musuh. Kira-kira kalau kita jadi presiden, jadi raja, kita buat apa? Pura-pura jadi presiden sebentar. Maksud saya, ayo, kalau kita jadi presiden, jadi kepala negara kita diserang musuh, kita buat apa? Kira-kira aja. Lah, belum, jangan melawan dulu. Berunding, atur strategi, kumpulkan para panglima, para penasihat, buat apa? Setelah sadar gak mampu, cari bala bantuan ke negara tetangga. Tapi lihat reaksi Yosafat, dia cari Tuhan. Luar biasa. Masih ingat sejarah Daud? Kan dikatakan tadi Yosafat itu mengikuti jejak yang dahulu dari Daud bapak leluhurnya. Masih ingat dalam 2 Samuel 5 pertama kali, 2 Samuel 7 pertama kali Daud diserang oleh musuh setelah dia dilantik jadi raja atas Israel. Masih ingat? Filistin menyerang. Itu yang dibuat Daud. Dia lari ke kubu pertahanan, dia bersekutu dengan Tuhan dan bertanya, Tuhan, akan kau serahkankah mereka dalam tangan? Itu kan luar biasa. Negara sudah diserang musuh pakai tanya maju atau tidak? Ya maju dong. Tapi Daud mengandalkan Tuhan. Jawaban Tuhan, maju, aku menyertai kamu. Berapa waktu kemudian, sayang Samuel tidak menulis berapa lama jaraknya, musuh yang sama datang, yaitu orang Filistin, menyerang di tempat yang sama, di lembah Refai. Ayo jujur, kalau kita sebagai Daud, tanya lagi atau langsung hantam saja? Sama kok masalahnya. Ngerti pertanyaan ini? Maju atau tanya dulu? Kalau kita maju saja sama kok masalahnya, yang dulu pun ditolong. Tapi Daud tidak. Ini yang kita perlu belajar. Dia tanya lagi, akan kau serahkankah mereka dalam tanganmu? Luar biasa. Nah, Yosafat mengikuti jejak leluhurnya. Apa-apa bersekutu dengan Tuhan. Ini reaksi yang luar biasa. Maka itu ayah ibu, papa mama, hamba-hamba Tuhan, di bawah kita ada banyak orang yang melihat sikap kita.
Betul, baik jemaat maupun anak-anak. Ayo kita berhati-hati dalam berkata, berkeputusan apa saja, karena mereka akan mengikuti. Jadi ini contoh-contoh yang luar biasa. Maka itu saya ulangi lagi, jangan ada kemunafikan, jangan ada iri hati dalam hidup kita. Jangan pernah mengukur pelayanan dengan fasilitas. Oh, gak ada berkata amin. Celakalah kita kalau pelayanan kita diukur dengan fasilitas. Celaka. Lalu apa ukurannya? Ukurannya adalah dua. Satu, berapa tahun kita ada di satu tempat, sudah berapa banyak orang yang belum diselamatkan jadi diselamatkan. Itu ukuran nomor satu. Bukan banyaknya jumlah anggota, maaf. Zaman sekarang, saya satu kali pernah ikut pertemuan hamba-hamba di kota Bandung. Ya, waktu itu Bimas Kristen masih Pak Ardi siapa sana. Terus Bimas Kristen memberikan data. Dalam 5 tahun terakhir ini, jumlah gereja di kota Bandung meningkat 200%. Wih, banyak. Waktu kami yang mendengar itu luar biasa. Lalu Pak Bimas berkata, jangan tepuk tangan dulu. Ini data yang saya temukan berikutnya. Jumlah gereja meningkat 200% dalam 5 tahun, tapi jumlah orang percaya hanya 0,5%. Artinya pindah, nggak bertambah. Gereja baru buka, ngambil jemaat lain tuh pindah. Memang banyak orang Kristen itu yang agak nakal, mendengar gereja baru buka seperti, ayo itu ada restoran baru, kita nyoba yuk. Enak nggak masakannya? Ada tahu jemaat nakal seperti itu? Ada. Nah, jadi jangan bangga dengan fasilitas gedung dan jumlah anggota. Yang Tuhan hitung yang diselamatkan, bukan yang pindah. Coba buka Kisah Rasul 2:47. Nah, ini ukuran yang pertama. Pelayanan kita ini maju atau tidak, berkenan atau tidak kepada Tuhan, bukan pada fasilitasnya. Jangan berkata, oh 4 tahun yang lalu saya mulai merintis, saya cuma naik sepeda, sekarang sudah punya mobil. Salah. Waktu saya mulai, ini cuma pakai dinding bambu, saya sudah permanen. Salah. Catat. Udah baca? 1, 2, 3. Banyak kuat tak suaranya, ayo. 1, 2, 3. Sambil memuji Tuhan dan disukai semua orang, dan tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan, bukan yang pindah gereja. Setuju nggak saya ngomong ini? Inilah ukuran pertama yang Tuhan akan nilai dalam pelayanan kita. Dalam setahun ini berapa orang yang Tuhan selamatkan lewat hidup kita. Ukuran kedua, setelah orang-orang itu diselamatkan, ukuran kedua, buka Galatia 4:19. Ini ukurannya. Jadi jangan ukur lewat fasilitas. Sungguh. Udah? Atau sebelum kita baca Galatia 4:19 ya, saya tanya dulu. Di pasal Kisah Rasul 2:41 ditulis, pada hari itu 3.000 orang dibaptis dan diselamatkan. Pasal 47, tiap-tiap hari jumlah mereka ditambahkan Tuhan. Pertanyaannya, setelah 3 bulan kira-kira berapa
jumlah anggota gereja mula-mula itu. Enggak usah tiap hari 3.000, enggak sebanyak itu. Kira-kira awalnya 3.120, ya toh? Terus tiap-tiap hari ditambah. Dalam 3 bulan jadi berapa? Kira-kira nyebut angka. Enggak usah takut salah, karena memang enggak ada ukurannya. Cuma saya ingin tahu angkanya berapa ribu kira-kira dalam 3 bulan. Pertama 3.000 loh, yang hari Pentakosta itu. Dan Kisah Rasul 2 masih suasana pertama Pentakosta. Tiap-tiap hari ditambah. Kira-kira dalam 3 bulan jadi berapa? Berapa? Nggak usah. Saya ingin sering berapa? Oh jangan, kebanyakan. Itu terlalu ekstrim. Enggak sampai jutaan. Jumlah penduduk dunia enggak sebanyak itu tahun itu. 1.000, ya lebih dong. Mengawal 3.000 kok jadi 1.000? 10.000 kira-kira. Atau kita kecilkan 5.000. Pertanyaan, pernahkah saudara membaca satu ayat pun di Kisah Rasul? Petrus, Paulus, Filipus semuanya cari gedung, bangun gedung untuk ibadah. Lo jawab pertanyaan saya. Ada tidak? Tidak. Bahkan ketika Injil sampai ke Roma, coba sebelum Galatia ya, kita potong dulu supaya nyambung. Baca Kisah Rasul 28 ayat 30-31 sampai Roma. Roma zaman itu sudah lebih besar daripada Singapura zaman sekarang. Sebab Roma itu kota dunia, modern sekali, luar biasa. Ya, lihat apa yang terjadi dengan Paulus. Baca Kisah Rasul 28 30-31. 1, 2, 3. Dan Paulus dia tinggal 2 tahun penuh di rumah yang disewanya sendiri. Terus dia menerima semua orang yang datang kepadanya. Terus ya, maaf kok yang tadi nggak ikut baca, kenapa nggak baca kita? Saudara tolong Alkitab saudara baca, kita belajar. Nah menurut saudara ini ibadah gereja atau bukan? Yang Kisah Rasul 28 itu. Itu ibadah. Karena ada firman Tuhan, ada pengajaran, ada pemberitaan Injil kerajaan. Tapi di rumah yang disewanya nggak harus milik sendiri. Maka itu kalau masih ada di antara saudara sudah sekian tahun melayani masih kontrak, nggak apa-apa, temannya Paulus. Amin. Nggak apa-apa, Paulus sudah kontrak kok. Amin. Nah, itu caranya kita dikuatkan oleh firman Tuhan. Nah, ingat ya, 5.000 jiwa itu besar pasti. Baru nanti kalau gedung jadi berapa kapasitasnya? 700. Mengapa jumlah jemaat sudah ribuan? Kok tidak tertulis satu kata pun di perjanjian di Kisah Rasul? Mereka ibadah di mana? Ingat zaman itu hanya ada 2 gedung besar, Istana Herodes dan Bait Suci. Betul? Pertanyaannya, kira-kira Petrus bisa sewa nggak salah satu untuk ibadah? Jawab, bisa tidak? Tidak. Bagaimana bisa? Mereka ini dibenci. Loh, betul nggak? Mereka kan dikejar-kejar sebagai penyesat zaman itu. Mau terang-terangan mati. Nah, yang kedua, duit yang tidak punya. Mau sewa bagaimana? Loh, makanya itu begini kalau kita belajar firman Tuhan. Itu pertanyaan saya bertahun-tahun. Dikumpulkan di mana orang sebanyak itu? Tiap-tiap hari ditambah jumlahnya. Ternyata fasilitas gedung bukan kebutuhan pokok, tapi pemuritan. Itu kebutuhan pokok. Maka itu jangan iri kepada rekan-rekan kita yang sudah punya gedung besar yang permanen. Jangan iri. Bahkan saya selalu menasihati teman-teman saya pendeta. Di daerah-daerah
yang kita minoritas. Jangan bangun gedung yang besar-besar. Itu menyakiti mereka. Bukan karena apa yang namanya apa istilah yang umum itu apa? Kesenjangan sosial, bukan. Karena begini, mereka mikir loh, kalau kamu bangun gedung sebesar-besar itu, berarti kan harapanmu kami yang masuk toh. Loh, betul tidak? Loh, jawab iya atau tidak? Nah, ini kan jadi masalah. Untuk apa? Kembalilah pada prinsip Alkitab. Di rumah ke rumah. Mereka kumpul di rumah. Karena itu pemerintah, bukan ibadah raya. Ketika komunis masih kejam berkuasa di dunia, gereja maju atau mundur? Maju. Tidak ada gedung. Saya bersyukur Tuhan beri saya kesempatan untuk komunis masih nyata di dunia. Satu, saya pernah tinggal di Jerman Timur. Dua, saya pernah ke Yugoslavia, sosialis ini. Kalau Jerman Timur komunis. Tiga, saya pernah di Tiongkok. Saya masuk Tiongkok tahun 82. Saya ke Jerman Timur tahun 81. Saya ke Yugoslavia tahun 84. Masih kejam komunis. Saudara, tapi saya kagum, Injil luar biasa di rumah-rumah. Waktu saya ke Tiongkok tahun 82, itu orang-orang tua yang umur 60 tahun ke atas tidak bisa ikut makan bersama anak mantu di rumah, nggak cukup. Nah, pemerintah komunis di setiap RT itu ada 4 pos untuk bagi makanan siang dan malam. Pagi mereka rata-rata nggak sarapan. Di situ orang-orang tua antri bawa tempat-tempat makan, nggak bisa makan bebas. Pakaian mereka cuma 2 warna, biru dan abu-abu, dan modelnya sama semua. Tidak ada toko, tidak ada pasar, semua sistem bersama, saling berbagi antar tetangga. Begitu miskinnya. Injil saya sampai kagum. Mereka kalau ibadah nggak ada tempat khusus. Komunis itu kejam. Polisi keliling terus jalan, nggak stop. Kalau mereka jalan kelihatan 5 orang aja berdiri atau duduk kumpul. Pas setengah jam balik lagi masih ada, langsung ditangkap masuk penjara tanpa diadili. Kamu sedang rapat untuk makar pada pemerintah. Begitu sampai hari ini. Tiongkok itu nggak punya penjara. Semua penjahat diadili 2 kali langsung dihukum. Nggak repot. Nah, itu banyak orang di Indonesia bilang, kenapa nggak pakai sistem Tiongkok, daripada dibawa ke penjara. Begitu koruptor, pembunuh langsung aja hukum mati, selesai. Kayak Tiongkok. Jadi kalau mereka ibadah itu bisa jam 2 pagi, bisa jam 5 subuh, bisa jam 11 malam. Dan tidak ada yang memberitahu, hanya Roh Kudus. Itu saya kaget sekali. Saya pertama kali saya masuk ke mereka, saya dari Hong Kong, naik kereta api, ya menuju ke Tiongkok, satu desa kecil di dekat Guangzhou. Hari itu bilang, nanti sore kita mau ibadah. Wah, senang saya dengar kata ibadah. Terus saya tanya, jam berapa? Di mana? Oh, belum tahu. Oh ya, oke, belum tahu. Sudah makin gelap ini, saya tanya lagi, gimana? Jam berapa? Belum tahu. Nah, saya jadi bingung. Terus kapan? Tahun 82 nggak ada telepon, nggak ada handphone. Tiba-tiba nggak sampai berapa menit, salah seorang berkata, ayo kita berangkat. Loh, tadi belum. Sekarang kok suruh berangkat? Kemana ini? Sekarang tiba-tiba kami kumpul, kami dari rumah itu ada 5 orang. Jalan kaki menuju ke sebuah taman, ada bangku. Sudah ada kumpul berapa orang di situ. Langsung mereka saling mendoakan, saling sharing, saling semuanya. Selesai. Nggak sampai 30 menit bubar. Terus saya tanya pada pemimpinnya, loh, tadi kan dibilang nggak tahu, kok tiba-tiba bisa berangkat gini bagaimana?
Oh iya, saya lupa, saudara orang baru. Tadi Roh Kudus bicara pada saudara kita yang itu bahwa kita akan kumpul di sebuah taman ini, ada bangku. Wih, saudara, sekian bulan saya hidup dengan mereka ke beberapa provinsi di Tiongkok. Semuanya dengar Roh Kudus bicara. Bisa di pinggir sungai, bisa di pasar, di depan toko roti, bisa di kuburan, bisa di bis kota nomor sekian. Terus saya tanya, apa kalian nggak takut kesusupan? Bagaimana kalau ada musuh? Wih, saya kaget. Mereka terangkan, kami percaya Roma 8:14. Barang siapa dituntun Roh Tuhan, itulah anak Tuhan. Roh Kudus nggak mungkin bicara kepada orang yang bukan anak Tuhan. Ngeri sekali cara mereka itu di rumah-rumah. Mereka menggunakan 1 Korintus 4 ayat 14. Apabila kamu mau beribadah, hendaklah masing-masing mempersembahkan sesuatu. Masih ingat? Nah, itu ayat mereka pakai. Jadi tiap kali mereka bilang mau ada ibadah, langsung tanya, Tuhan saya bawa apa? Ada yang bawa ayam hidup, bawa selimut, bawa sandal, bawa minyak gosok, bawa bakpao. Pokoknya mereka tanya, kami bawa apa? Dan yang mengharukan, begitu mereka kumpul, satu kali saudara, saya ini bingung. Ini bapak ini bawa minyak gosok cukup besar. Saya pikir untuk apa? Begitu mereka kumpul satu tempat, ada yang cerita, siapa punya minyak gosok? Tadi anakku ketahuan polisi komunis doakan orang, jadi gebukin. Saya nggak punya minyak. Wih, saya nangis. Sampai segitu taatnya ini orang. Jadi waktu saya tinggal di negara komunis di Yugoslavia sosialis Jerman Timur, gereja ada, tapi nggak berbentuk gedung, di rumah-rumah. Sesekali mereka kumpul di rumah besar, itu sampai 200 orang. Saya belum pernah seumur hidup saya jadi hamba Tuhan sampai sekarang. Saya melihat sebuah ibadah yang begitu semangat dalam memuji Tuhan. Tepuk tangannya itu nggak main-main. Seringkali kita cuma plek gitu aja ya. Mereka itu semangat. Nah, saya kan nggak ngerti bahasanya karena nggak diterjemahkan kalau nyanyi. Tapi dari mimik wajahnya itu mereka mengekspresikan. Kalau lagu sukacita, wajah mereka senyum gembira. Pokoknya dari wajahnya tak. Tapi dengar juga, itu buat saya, wih Tuhan kau luar biasa. Saya waktu berangkat dari Indonesia saya sombong, saya akan ngajar di Tiongkok, DRC. Ternyata selama sekian bulan saya di sana, saya hanya 1 kali saya khotbah. Yang lain saya belajar dari hidup mereka. Begini, kalau mereka kumpul di rumah-rumah, itu masuknya dan keluarnya itu jauh lebih lama dari kebaktian ibadahnya. Kenapa? Karena nggak boleh bergerombol. Begitu masuk, tangkap, kamu bikin apa? Jadi di pintu itu ada yang pasang kuping. Dengar sepatu nggak? Ada sepatu, stop, jangan ada yang keluar, jangan yang masuk. Kamu terus. Jadi keluarnya 1, 2, 1, 2, tunggu. Begini kalau mereka, waktu mereka tepuk tangan, itu nggak boleh ketemu tangannya, suara nggak boleh keluar. Oh, suara tertawa, tapi di sana nangis. Saya tanya mereka, sejak kapan kalian ibadah seperti ini? Sejak tahun 48 waktu Mao Zedong berkuasa sampai tahun 80. Maka itu mau khotbah apa? Dengan iman yang sehebat itu. Selama sekian bulan saya di Tiongkok tidak pernah ketemu satupun pendeta, istri pendeta saya. Sebab semua pendeta ditangkap oleh komunis, kerja paksa. Banyak istri pendeta tidak berharap suaminya benar. Malah mereka berkata, daripada mereka disiksa, lebih baik jadi martir di sana. Jadi doa mereka, para istri, Tuhan panggil dia. Karena mereka tahu betapa penderitaan kalau mereka disiksa oleh komunis. Anak-anak sudah gak harapkan papanya pulang. Alkitab tidak ada, gitar tidak ada, buku-buku rohani tidak ada.
Alkitab itu ada di pikiran dan hati mereka. Kertas di negara komunis itu tidak boleh dijual bebas karena takut buat propaganda anti pemerintah. Jadi buku pelajaran sudah disiapkan oleh pemerintah. Maka itu kalau mereka jalan, saya pertama pikir pasti lihat ke bawah. Saya pikir cari apa nih orang-orang? Cari kertas. Sekecil apa kalau kotor mereka cuci, keringkan, ditulisin ayat yang mereka ingat. Kalau mereka kumpul ibadah yang tadi itu entah di pinggir jalan, entah di kuburan, di mana, langsung tukar, kamu punya firman apa? Aku punya ini. Dibagi robekan-robekan itu. Itu nyimpennya saudara di bawah sepatu, di dalam rambut. Nah suatu kali saya ngeliat ya waktu kebaktinya, ada orang tua, ya kan semua baju ada di patahnya bukan di bawah. Saya pikir dia tuh mau ngeluarin apa? Kok susah sekali. Taunya dia nyimpan gulungan ayat ke dalam dan masuknya. Jadi dia tarik lagi kok susah. Dia keluarkan, saya cari ini. Saya punya Lukas sekian, saya baper. Wih berebut. Maka itu saya bersyukur tahun 82 saya diajak ke sana oleh Tuhan. Itu sebabnya sampai hari ini saya tidak pernah sibuk dengan gedung gereja. Karena secara kisah rasul ada di rumah. Jadi ingat, dua penilaian yang Tuhan beri kepada kita. Satu adalah apa? Berapa orang diselamatkan. Dua, berapa orang kita muridkan. Galatia 4:19. Apa itu memuridkan? Kita lihat ini. Inilah konsep pemuridan yang sangat sederhana yang kita harus lihat. Ya, adik-adik jangan ribut ya. Terima kasih kalian pintar. Oh, situ sudah apa? Ya, nanti Papa ada. Udah, kita baca 1, 2, 3. Hai, ayo ulangi 1, 2, 3. Hai anak-anakku, luar biasa. Saya belum pernah menemukan ayat lain dalam Alkitab tentang konsep pemuridan selain Galatia 4:19. Kata kunci di ayat 19 ada kata lagi. Maka itu para hamba Tuhan, para gembala, pelayanan kita dinilai oleh Yesus Tuhan Gembala Agung kita, kepala gereja, dengan dua penilaian ini. Satu, dalam setahun berapa orang yang kita selamatkan dan yang belum percaya Yesus. Dua, yang sudah diselamatkan, berapa orang yang sudah serupa Yesus. Hai anak-anakku, oleh karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi. Laginya ini kunci. Berarti satu orang percaya, saudara dan saya diberikan Tuhan untuk melahirkan dia dalam kerajaan surga lewat pelayanan kita. Itu kita masing-masing seperti ibu yang sedang mengandung. 9 bulan 10 hari kita nasihati, kita kasih, kita tegur, kita marahi, kita berkati. Tiba waktunya sakit bersalin, lahirlah anak itu. Begitu kita lihat, aku belum serupa Kristus, masukkan ke rahim lagi, kandung lagi, 9 bulan 10 hari. Kita nasihati, kita tegur, kita kasih, kita doakan, kita ajar. Tiba sakit bersalin lagi, itu belum serupa Yesus, masukkan lagi. Sampai kapan berhentinya? Baca ya kita. Sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Ini kriteria pelayanan, bukan khotbah, bukan ke gereja ini, gereja itu, tidak. Kapan terakhir kali ada orang berdosa yang Tuhan pertemukan dan kita selamatkan? Tadi pagi dari Jakarta saya turun Lubuk Linggau pakai batik air. Dijemput oleh 2 saudara, Dedi dan Yohanes. Terus saya bilang, saya punya anak di Linggau. Kok bisa? Itu anak rohani. Pertama kali saya ke Linggau,
2 tahun yang lalu waktu lebaran saya diundang oleh Metodis. Nah, gereja Metodis menginapkan kami rombongan 11 orang di Hotel Smart di Lingga. Nah, pas kami masuk ada yang melayani kami di kamar itu bersihkan. Namanya bagus, papanya Jawa, mamanya asli orang Lingga. Tuhan jamah dia luar biasa. Kami 2 malam nginep di situ. Nah, sejak hari itu dia panggil saya papa karena dia nggak pernah ketemu bapaknya sampai hari ini. Hampir tiap hari dia pasti kontak saya. Saya sharing soal kehidupan. Nah, tadi pagi saya temui dia di depan rumah sakit Siti Aisyah dan berjalan dari bandara mau ke Lahap sini. Saya doakan dia tadi pagi. Saya janji kalau dia nggak libur dia mau ikut saya ke sini. Selama saya di Lingga waktu itu dia 2 hari dia ikut saya ibadah. Nah, dia pengen ikut ke Lahap tapi karena kerja. Nah, saya janji Kamis saya balik lagi lewat Lingga, dia mau ketemu saya. Ada banyak. Awal September saya ke Makassar, undang pelayanan. Nah, pas nginep di hotel kembali Tuhan berikan saya satu anak namanya Firman, asli orang Makassar. Tuhan jamah itu. Maka itu pertanyaannya, kapan terakhir kali kita interaksi dengan orang yang belum percaya Tuhan Yesus? Ini kriteria pelayan. Saya buktikan dulu. Mari kita buka Lukas 15 ayat 1. Nah, Lukas 15 ini muncul saudara ketika tahun 79 saya pelayanan di Kertosono. Ada orang Jawa Timur di sini? Kertosono ya, itu daerah keras sampai hari ini. Hanya ada 2 kabupaten di Jawa Timur, Kabupaten Pasuruan dan Kertosono, yang sulit dapat izin gereja sampai hari ini. Dalam pelayanan kami satu tim naik mobil VW Kombi waktu itu 8 orang kami keliling dari Lawang ke Malang ke Blitar terus ke Kediri, Kertosono sampai ke Nganjuk, ke Madiun, Ngawi, terus sampai ke Solo, terus ke Klaten, Seragen, Jogja, sampai ke daerah selatan ya ke Sumpio, Wangon, Banjarnegara, Banjarsari, naik ke Tasikmalaya sampai ke Cirebon. Woi, berapa bulan kami keliling. Nah, sampai di Kertosono ya saya ngomong pada salah satu dari mereka tentang Yohanes 3:16. Tiba-tiba dia bilang marah. Loh, kaget saya. Saya pikir saya kan menyampaikan firman Tuhan. Nggak bisa terima saya kalau Tuhan punya anak. Kan begitu ya, 16 anak begitu besar kasih pada kandungnya. Nah, sejak itu saya mikir, oh, yang mayoritas tidak bisa terima Yohanes 3:16. Betul tidak? Itu penistaan buat mereka kalau Tuhan itu punya anak. Lalu kawin sama siapa? Boleh lebih panjang. Akhirnya saya belajar. Saya bilang, Tuhan, ini kan firman. Terus gimana dong kalau ini terbentur untuk kami di sini? Jawabannya luar biasa. Yohanes 3:16 itu dijabarkan, dijelaskan lewat Lukas 15. Masih ingat 3 kisah? Betul? Ada 3 kisah bukan di Lukas 15? Ayo cepat, tentang apa? Satu, yang pertama apa? Apa yang hilang? Ayo cepat. Domba yang hilang. 2, uang yang hilang. 3, anak yang hilang. Tapi semuanya happy ending, sebab yang hilang ketemu. Saudara, ayo kita melihat ke diri sendiri. Tidak ada ayat lain di kitab suci kecuali Lukas 15. Kapan, bagaimana kita bisa membuat seisi surga bersorak-sorak kalau satu orang berdosa diselamatkan? Nah, saya pakai istilah bisnis. Berarti kalau Tuhan Yesus memerintahkan kita, kalimat terakhir sebelum dia terangkat ke surga, pergilah kamu kemana? Ke seluruh bumi, beritakan Injil itu. Betul? Terus betul tidak? Ajarkan dan semuanya baptis mereka. Nah,
talenta itu kita abaikan, berarti sebagai hamba-hamba Tuhan kita hanya sibuk melayani yang sudah selamat. Ini betul atau tidak? Maka itu ada Lukas 15. Dalam teori bisnis, kalau kita bisa membawa pelanggan, dapat komisi enggak? Nah, seperti itu surga. Kalau kita bisa membawa satu jiwa diselamatkan, satu jiwa berdosa diselamatkan, seisi surga bersorak-sorai, kita dapat komisi sukacita enggak? Nah itu dia. Maka itu kalau gereja kita bertahun-tahun tidak ada satu jiwa diselamatkan, arti gereja kita sedang penuh kesedihan, nggak ada sukacita. Karena orangnya itu lagi. Maaf saya harus katakan ini. Jadi pertanyaannya, kapan terakhir kali dalam hidup kita masing-masing membawa satu jiwa diselamatkan? Kapan? Berapa waktu lalu saya naik pesawat Sriwijaya, agak jauh perjalanan ini dari Papua ke Jakarta. Tiba-tiba Roh Kudus ngomong pada saya tentang salah satu pramugaranya, orang Sunda asli, namanya Hendar. Kaget dia, karena perjalanan panjang, saya banyak cerita, kebetulan pesawat gak terlalu ramai. Dia tanya banyak. Sampai kemarin dia masih kontak saya. Saya beritakan kepada dia, saya bilang, Hendar, agamamu agamamu, agamaku agamaku. Tapi saya ingin berbagi 3 hal saja yang tidak dimiliki oleh yang lain. Pengampunan. Saudara, semua agama pengampunan itu tergantung umatnya. Berapa banyak nyiksa diri, berapa banyak amalnya, berapa banyak perbuatan baiknya. Tapi Tuhan kita pengampun itu langsung dari Dia sendiri. Beritakan pengampunan. Masih ingat pesan terakhir Tuhan Yesus Lukas 24? Tunggu di kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kuasa di tempat yang maha tinggi, dan berita pertobatan dan pengampunan dosa akan disebarkan ke seluruh dunia dari Yerusalem. Jadi kalau saya saksi tentang Yesus, saya nggak nyebut namanya, saya nggak nyebut agamanya, saya bilang Tuhan mengampuni. 2, Tuhan memberi harapan. Ada harapan. 3, kasih. Cukup. 3 ini yang Alkitab tuliskan untuk kita bagi kepada dunia. Selalu bawa pengampunan, ada harapan, dan ada kasih. Apalagi kalau kita bongkar Injil, Tuhan Yesus mengatakan Injil tentang 4 hal. 1, kasih. Ada nggak manusia nggak butuh kasih? Jawab, ada nggak manusia nggak butuh kasih? Tidak. 2, terang. Hanya petapa yang nggak butuh terang. Semua orang perlu terang. 3, air. 4, garam. Inilah 4 hal yang tercatat di 4 Injil. Bahwa Injil itu kasih, terang, air, dan garam. Dan itu merupakan kebutuhan pokok semua manusia. Saya cuma cerita kemuliaan buat Tuhan. Sampai hari ini sudah 45 tahun saya menginjil. Saya mulai masuk penginjilan pelayanan itu tanggal 26 Agustus tahun 72. Maka itu Agustus yang lalu kami mensyukuri, saya mensyukuri 45 tahun Tuhan menyertai. Dan selama ini kemuliaan buat Tuhan, saya belum pernah ditolak dalam memberitakan Injil. Karena itu kebutuhan pokok manusia. Nah, setelah diinjili, muridkan. Oke? Nah, Lukas 15 itu jawabannya. Kenapa ada Lukas 15? Gara-gara ayat 1. Coba kita baca ayat 1. 1, 2, 3. Lukas 15 ayat 1. Udah? Ulang supaya serentak ya. 1, 2, 3. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maaf, saya menggunakan Lukas 15 ayat 1 sebagai hakim atas hidup saya. Hamba Tuhan yang benar, gereja Tuhan yang benar adalah
orang-orang berdosa, orang-orang jahat di sekitar kita hidup tidak takut ketemu Yesus lewat kita. Amin. Kan itu bukti. Ayo kita bongkar. Zaman itu dua kelompok manusia ini boleh gak masuk ke bait suci? Nggak boleh. Di halaman depan sudah ada polisi Taurat istilahnya. 3 kelompok orang tidak boleh masuk. 1 orang dusta, 2 orang berdosa pelacur, 3 pemucuk tidak boleh masuk, dicegah. Tapi kan luar biasa. Mereka takut gak datang kepada Yesus? Loh, mereka takut gak datang kepada Yesus? Tidak. Coba keluarkan kata biasanya di Lukas 15 ayat 1. Itu kata lainnya apa? Biasanya. Ayo. Sering. Selalu. Banyak kan? Ayo apa lagi? Ini cara saya menilai hidup saya. Maka itu kalau dalam 1 minggu saja di hidup saya tidak ada orang yang merasa dirinya berdosa, tidak cari saya akan berkata, Tuhan, minggu ini aku jadi orang Farisi akhir zaman. Sehingga orang berdosa takut ketemu aku. Saya bertobat. Apa yang salah dari diriku? Saya mau berubah. Maaf, tetangga-tetangga kita, baik tetangga gereja maupun tetangga pastori, harus tertarik melihat Yesus lewat hidup kita. Harus. Nah, setelah itu muridkan mereka. Tidak harus di dalam gereja, tidak harus, bisa di luar. Oke, saya stop dulu sampai sini. Ada yang mau bertanya? Ayo, nggak apa-apa. Ada yang mau bertanya? Apa yang kita pelajari? Ingat, ada 2 dosa yang sering kali kita nggak sadar masuk. Apa dan apa tadi? Iri hati dan munafik. Jangan, kita harus jujur apa ada. Kedua, hanya ada 2 penilaian yang Tuhan nilaikan kita dalam pelayanan. Apa dan apa? Bukan fasilitas. Apa tadi yang pertama? Berapa banyak orang berdosa yang Tuhan selamatkan lewat hidup kita. Yang kedua, seberapa banyak yang bisa diselamatkan serupa dengan Yesus. Ini prinsip yang kita harus pakai. Ada yang mau bertanya? Sebelum kita akhiri? Gak apa-apa, ayo kita diskusi. Kita saling belajar. Ada? Saya tunggu. Gak ada? Oke, kalau tidak ada, oh ya, silakan. Ya. Dia apanya? Takut. Ya. Oke. Kalau ada hambatan selingkuh, tapi dia belum ngaku sama istrinya dan karena ditakut sama istrinya, bagaimana? Saudara, yang pertama, Tuhan Yesus minta lewat Matius 5, jangan menghakimi. Betul? Seringkali gereja hanya melihat dosa yang kelihatan. Maka itu di beberapa sinode yang saya kenal, saya marah. Rata-rata semua sinode buat surat kepada pejabat gereja kalau ketahuan berbuat dosa. Betul, suratannya tembusannya ke berapa ratus ribu. Saya berkata, kenapa kalau ada hamba Tuhan yang berhasil dalam pelayanan kok nggak pernah dibuatkan surat? Setuju nggak? Kenapa buat surat membuat orang bersalah? Yang kedua, dalam KUHP berzina itu pasalnya banyak. Tahu KUHP ya? Kitab Undang-Undang Hukum Perkara. Berzina begini, berzina begitu, nyentuh, melecehkan, macam-macam. Tapi KUHS, Kitab Undang-Undang Hukum Surga. Ya Bu, sebetulnya bukan ini yang kita tanyakan Ibu ya. Tapi tidak apa-apa. Saya mau tanya soal pelayanan, tapi nggak apa-apa saya sebut. Nanti kalau ada yang kedua, jangan nyimpang tanya tentang
disusun tentang apa yang kita baru pelajari. Saya nggak hafal KUHP, yang hafal itu polisi, jaksa, hakim, pengacara. Saya hafal KUHS. Di dalam KUHS berzina itu cuma satu. Barang siapa memandang orang lain dan menginginkannya, maka dia sudah berzina dengan orang itu di pikirannya. Dengan hukum ini, adakah seorang pun di antara kita yang lolos dari hukum perzinahan? Lu jawab? Tidak. Sependeta-pendetanya seorang pendeta, ini pendeta beneran, matanya masih bisa kurang ajar kita. Maaf, bro, saya ngomong jangan tersinggung dulu. Iya toh? Maka itu jangan menghakimi yang kelihatan. Yang tidak kelihatan kita buat, gak ada orang tahu, cuma Tuhan yang tahu. Nah, hukum ini juga yang saya ajarkan. Banyak suami kurang ajar. Aku ceritakan di situ karena dia selingkuh. Tunggu. Kalau kamu bisa buktikan kepada Tuhan bahwa kamu gak pernah selingkuh, ceraikan istri. Ngerti gak hukum ini? Ada gak orang di antara kita gak pernah selingkuh? Jawab, ada tidak? Tidak. Karena memandang orang lain dan ingin jadi berzina. Jadi berzina buat Tuhan harus di tempat tidur. Wih, hebat sekali. Hukum pembunuhan 1 Yohanes 5 ayat 15. Barang siapa membenci saudaranya, dia adalah membunuh manusia. Dan tidak ada seorang pun pembunuh manusia memiliki hidup yang kekal dalam dirinya. Ayo, tadi kita sudah belajar. Tidak ada membunuh di ruangan ini, tapi malas ketemu banyak. Berarti pembunuh juga atau tidak? Ya sudah. Mau apa? Dengan KUHS nggak ada seorang pun yang lolos. Habis. Nah, kembali pada yang selingkuh tadi, cari orang ketiga yang bisa jadi penengah antara suami istri ini. Cari orang ketiga supaya dia terbuka pada istri. Lalu minta yang lebih tinggi untuk memutuskan. Karena setiap organisasi punya aturan beda-beda. Harus dibuka, tidak bisa tidak. Jelas ya? Jadi sebelum kita mengurus masalah itu, jujur dulu. Makanya waktu Tuhan Yesus dihadapkan pada perempuan yang ketangkap basah berbuat zina, jebakan ngeri loh. Kok istilah jebakan Batman istilahnya. Menurut Musa ini orang dihukum mati. Menurut kamu gimana? Serba salah. Tapi lihat jawaban Tuhan Yesus. Kalau ada di antara kalian semua yang merasa tidak berdosa, lempari batu dulu. Itu luar biasa. Ya, tetap diurus. Oke. Yang terakhir, ada yang tanya soal pelayanan yang kita bahas tadi? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, kita masuk pada bagian terakhir. Apa sih melayani? Yohanes 12 ayat 26. Ini penutupnya. Yohanes 12 ayat 26. Apa sih melayani? Udah? Baca sama-sama. 1, 2, 3. Ulang, belum lengkap. 1, 2, 3. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan mana aku berada, di situ melayani akan berada. Kok kayak gak ada orang ini? Melayani aku, dia akan dihormati oleh Bapakku. Coba serentak, saya minta serentak. 1, 2, 3. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan mana orang berada, di situ melayani akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Luar biasa. Ada 12 ayat 26. Yohanes 12. Ada 3 kriteria siapa pelayan Yesus. Dahsyat. 1, barang siapa melayani aku, terus kan, ia harus mengikut aku. 2, dan di mana aku berada, di situ pelayanku akan berada. 3, barang siapa melayani aku, ia akan dihormati oleh Bapakku. Ayo kita bongkar. Apa yang terjadi dengan hidup kita kalau dalam pelayanan kita Bapa di surga menghormati kita? Itu terjadi apa dalam hidup ini?
Ayo coba bayangkan, dihormati oleh Bapa di surga. Itu dahsyat. Satu, akan jadi apa hidup kita? Setan berani ganggu gugat, berani otak-atik? Orang. Tidak akan. Nomor satu. Nomor dua, kalau Bapa menghormati kita, berarti penyertaannya nyata atau tidak? Jawab dong, nyata atau tidak? Sangat nyata. Yang ketiga, jaminannya nyata atau tidak? Kalau kita dihormati oleh Bapa di surga. Loh, jawab, nyata atau tidak? Inilah yang luar biasa dalam hidup panggilan kita sebagai rekan sekerja Kristus. Kejar sampai kita dihormati oleh Bapa di surga. Dengan dua syarat tadi. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana pelayanku berada, di situ, di mana aku berada, di situ pelayanku akan berada. Baru kita dihormati. Nah, ternyata setelah saya belajar, ada 3 macam hamba Tuhan lain lagi. 1. Barang siapa melayani uang. Teruskan kalimatnya sama. Ya harus ngikuti uang, baca lagi ke sebelah. Barang siapa melayani uang, ada nggak bantuan melayani uang? Loh, ada tidak bantuan melayani uang? Ada. Nggak usah pura-pura. Ada. Di sini nggak ada, di pasar sana ada. Barang siapa melayani uang, dia akan mengikuti uang. Dan di mana uang itu berada, di situ hamba uang itu ada. Dan hamba barang siapa melayani uang, dia dihormati setan. Uang itu setan. Turun dikit. Hamba organisasi. Ada nggak bantuan hamba organisasi? Loh, setan ada tidak? Ada. Sama. Barang siapa melayani organisasi, dia harus ikut di mana organisasi itu ada. Kalau di situ nggak ada, buka baru organisasi. Nah itu dia. Dan di mana organisasi itu ada, di situ pelayan organisasi harus ada. Dan barang siapa melayani organisasi, dia dihormati oleh ketua PPD atau ketua sinode. Nah, yang paling celaka yang keempat, hamba istri. Ada nggak hamba istri? Ada. Barang siapa melayani istri, teruskan. Ia harus mengikuti istri. Dan di mana istri berada, itu hamba istri ada. Dan barang siapa melayani istri akan dihormati papa mantu. Saya kaget juga betul Roh Kudus ngajari itu. Betul juga ini ayat. Maka itu di akhir pertemuan kita hari ini. Besok ada lagi toh ya. Nah, ayo kita rendah hati. Saya ini hamba siapa? Saya ini hamba siapa? Kalau kita betul-betul hamba Yesus, barang siapa melayani Yesus, teruskan. Hasilnya luar biasa. Tepuk tangan buat diri sendiri. Nah, semua mau jadi pelayan.